Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari dengan NIM 121202075, Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Audit Internal, dosen pengampu Dr. Ari Purwanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar audit internal dengan judul penilaian risiko. Pembahasan pertama, pengertian penilaian risiko, kedua, tujuan dan manfaat penilaian risiko, dan ketiga, tahapan penilaian risiko. Pengertian penilaian risiko. Penilaian risiko audit internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh tim audit internal untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa risiko-risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dengan baik, dievaluasi, dan dikelola secara efektif. Penilaian risiko audit internal membantu memastikan bahwa audit internal dapat fokus pada area yang paling signifikan dan memastikan bahwa tindakan pencegahan dan kontrol internal yang sesuai telah diterapkan. Terdapat tujuan dan manfaat penilaian risiko. Yang pertama, mengidentifikasi dan menguraikan risiko-risiko potensial yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang kedua, memperingkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut. Ketiga, memberikan masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif. Dan terdapat tahapan penilaian risiko dengan PP 60 tahun 2008. Yang pertama, penetapan tujuan, yaitu di dalamnya tujuan IP dan tujuan tingkat kegiatan. Kemudian identifikasi risiko dengan sumber risiko internal dan eksternal. Selanjutnya analisis risiko, yaitu pengaruh atau dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Terdapat identifikasi risiko count. Tujuan identifikasi risiko: 1. Menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan. Yang kedua, potensi kejadian-kejadian tersebut dapat mencegah, menghambat, menurunkan, memperlama, atau justru meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Ketiga, setelah mengidentifikasi apa yang dapat terjadi, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan penyebab dan skenario-skenario yang terjadi. Pada penilaian risiko terdapat analisis risiko. Yang pertama, analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Yang kedua, level atau status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan, frekuensi atau probabilitas kemunculan, dan dampak atau besaran efek jika risiko terjadi. Rumus level risiko sama dengan kemungkinan dikali dampak. Yang ketiga, level atau status risiko biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Sekian presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.